Halo teman-teman semua, bagaimana keadaan Anda? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, jangan lupa untuk menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Kembali lagi bersama saya, Loh Intan Puspadewi. Kali ini saya akan membahas tentang iptek dalam bidang pendidikan di masa pandemi saat ini. Stay tune. Perkembangan teknologi pada zaman era modern ini sangatlah pesat. Saat ini teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangannya sumber daya manusia. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Di masa pandemi COVID-19, telah terjadi banyak perubahan bagi kehidupan umat manusia di berbagai aspek. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan, terutama di Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, minimal 1,5 meter, sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay at home atau di rumah saja dan melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Dengan adanya aturan untuk beraktivitas dari rumah, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan seluruh kegiatan dilakukan dari rumah, kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan tersebut. Peran teknologi pada masa COVID-19 ini sangatlah besar. Contohnya saja seperti belajar dari rumah, pembelajaran ini dilakukan melalui daring atau dalam jaringan. Dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang biasa disebut dengan e-learning. E-learning ini sebagai payung dari segala jenis pembelajaran. Adapun beberapa definisi e-learning sebagai berikut. Yang pertama dari Michael. E-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik dan juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Kemudian, Chandrawati berpendapat e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Yang terakhir, dari Ardiansyah, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dengan peserta didik. Nah,
Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Selain menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran, dosen, guru, siswa, maupun mahasiswa menggunakan sarana media seperti WhatsApp, Telegram, dan maupun video conference seperti Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Pandemi COVID-19 juga menghantarkan dunia hari ini pada era kekhawatiran sekaligus tantangan. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan, ada tantangan yang harus dilewati. Tantangan ini sesungguhnya dapat menciptakan peluang baru untuk mengatasi berbagai persoalan. Menilik dari kacamata umum saat ini, pandemi corona memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun, kita dapat melihat dari sudut pandang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Adapun 7 dampak positif yang dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Yang pertama yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang datang tak diundang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memperlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini, tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsek maju. Yang kedua yaitu banyak munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah aja tetap mendapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Salah satu aplikasi yang memiliki fitur yang keren yaitu user interface yang friendly, teruji, dan andal adalah aplikasi e-study. Aplikasi ini menjadi salah satu solusi PJJ yang sangat recommended untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu banyaknya kursus online gratis. Kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Nah, para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya untuk melakukan eksperimen dalam menemukan vaksin COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh alumni di UGM yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Tidak hanya itu, kreativitas lain yang juga tidak kalah menarik seperti mahasiswa Rumah Bahasa UI
yang menjadi relawan COVID-19 dan membantu untuk mengedukasi masyarakat. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Selama masa pandemi ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru, sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi yang inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik di masa kini maupun masa mendatang. Yang keenam yaitu penerapan ilmu di tengah keluarga. Saat semua sekolah ditutup dan belajar dari rumah menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga. Baik hanya sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada yang mengaplikasikan saja, namun juga bagi yang menerima pengaplikasiannya. Yang ketujuh yaitu membangun mental positif. Nah, dalam Energy Medicine dari Dr. Herbert Spencer dari Universitas Harvard mengatakan bahwa lebih dari 90% penyakit tubuh disebabkan oleh jiwa. Ini disebut sebagai psychosomatic disease. Artinya, jiwa atau psycho berpikir dan mempengaruhi tubuh atau somo. Artinya, kita memiliki tantangan untuk tidak memberikan ruang bagi mental negatif berkembang. Sebaliknya, kita harus membangun mental positif agar pandemi corona tak akan dapat memberikan ancaman sedikit pun. Nah, Kak, apa sih kendala yang didapatkan dari ini? Tentu saja kalian semua pasti merasakannya, terkait jaringan yang tidak stabil dan menghambat pembelajaran online, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa, apalagi bagi siswa yang berasal dari pedalaman, jangankan untuk mencari jaringan, banyak juga yang tidak memiliki smartphone yang digunakan sebagai media pembelajaran online. Permasalahan tersebut pastinya sudah diberikan solusi baik dari pemerintah maupun sekolah. Pemerintah menyediakan kuota belajar bagi semua siswa agar bisa menekan pengeluaran orang tua dalam membeli kuota dan tidak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak mengikuti kelas online karena kuotanya habis. Sekolah juga sudah mendata siapa saja siswa yang tidak dapat mengikuti kelas online karena tidak memiliki smartphone. Kemudian pembelajaran maupun tugas akan diberikan secara offline. Dalam pembelajaran online, guru juga mengupayakan agar penyampaian materinya dapat dipahami oleh siswa, meskipun di awal pembelajaran siswa belum bisa menerima kebiasaan untuk tidak melihat langsung guru menjelaskan, tetapi lambat laun siswa akan menerima kebiasaan tersebut. Iptek dalam bidang pendidikan ini menguntungkan semua pihak. Kita semua harus terbiasa dengan kegiatan yang lebih banyak online, agar teknologi yang sudah berkembang pesat dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Mari terus berusaha dan menerima kondisi saat ini tanpa perbanyak mengeluh. Salam sehat, sampai jumpa.